Oke, balik lagi sama gue Satya Motovlog. Kali ini gue lagi riding sore aja karena gabut banget di rumah. Gue juga baru pulang dari Lombok liburan. Jadi kali ini gue pengen ngebahas karena banyak juga menurut gue yang nanya apakah worth it buat beli motor ini. Jadi video kali ini gue pengen ngebahas 5 alasan karena kenapa kalian untuk beli motor ini, alasan untuk beli motor ini. Gue kasih 5 aja. Ntar di video selanjutnya gue akan buat juga 5 alasan untuk kalian tidak beli motor ini. Oke, video kali ini ngebahas yang bagusnya. Yang pertama, alasan untuk kalian membeli motor ini adalah menurut gue harganya lumayan murah dibanding motor sekelasnya. Ya mungkin untuk kalau dibanding motor 150 cc ini lebih mahal, tapi dibanding 250 cc ya ini jauh lebih murah. Gue juga tahu motor ini 200 nggak nyampe 250, tapi menurut gue udah cukup untuk nemenin lu jalan kalau di Jakarta doang, yang macet, yang sering macet. Jadi lu juga nggak bakal ngegas kemana-mana kan. Dan menurut gue worth it untuk harga 37 juta di Jakarta, harga OTR. Menurut gue cukup worth it motor ini. Alasan kedua kenapa kalian bisa beli motor ini, menurut gue rangkanya kokoh ya. Kalian bisa lihat dari samping gitu, ini apa, besinya itu benar-benar kokoh banget. Maksud gue beda dari yang lain. Kalau motor Jepang kan kebanyakan dia lebih ke apa, bodinya full plastik gitu kan. Kalau ini dia lebih ke kerangka, jadi menurut gue lebih kokoh aja sih. Menurut gue emang beda ya build quality dari barang motor Jepang sama motor Eropa, mau itu KTM, Ducati dan lain. Menurut gue beda ya. Kalian bisa bedanya sendiri, maksudnya kalian ke dealer Yamaha atau Honda, kalian lihat fairing, kalian pegang fairingnya, tangki, jok dan segala macem. Terus lu pergi ke dealernya KTM dan lu pegang juga, pasti itu ngerasa beda banget. Dari bahan, material dan lain tuh udah beda. Enggak, lanjut ke yang ketiga. Kenapa kalian alasan untuk beli motor ini? Alasan ketiga menurut gua motor ini ringan. Jadi untuk kalian dipakai harian, menurut gua motor ini cukup nyaman karena ya untuk harian tuh butuh motor yang ringan. Kalau motor berat malah capek di jalan kan, gak enak juga. Dan motor ini juga karena ringan, dan menurut gue ini motor lumayan kecil ya, jadi untuk nyelip di jalan menurut gue masih bisa, walaupun ya nggak segampang motor matic lainnya, tapi menurut gue motor ini masih sanggup nemenin lo untuk jalan-jalan. Selanjutnya yang keempat, lampunya terang ya. Bener-bener kalau lu malam-malam bawa ini motor itu bener terang banget, terang dan lebar ya, karena dia proyektor kan. Jadi misalnya gini, gue di tengah nih, itu hampir semua jalan itu bisa kelihatan sama lampunya. Ini menurut gue bagus sih lampunya dibanding lampu lain. Dan lampunya kuning, belum LED kayak motor lain. Kenapa dia itu kuning? Karena gini, di Eropa itu sangat jarang ada kendaraan pakai lampu putih atau LED. Alasannya itu karena kalau hujan itu, kalau lampunya LED itu dia nggak tembus, yang ada malah mantul ke lu dan ntar bakal malah buat silau. Jadi ya gue juga lebih keren putih kalau jujur untuk dilihat ya. Ya siapa yang nggak keren itu kan lihat lampu putih, kayak CBR 250 RR yang baru tuh keren banget kalau lampunya hidup. Tapi ya kelemahannya kalau ada kabut atau hujan itu lampunya nggak tembus, jadi itu jadi malah problem sendiri ntar buat lu. Oke, untuk alasan yang terakhir yang gue bisa kasih kenapa kalian bisa beli motor ini, yang kelima ini benar-benar subjektif ya menurut gue. Ini alasan gue
tapi bisa juga jadi alasan beberapa orang. Motor ini sangat anti mainstream, maksud gue dari segi desain ya. Desainnya tuh benar-benar unik sih menurut gue ya, karena lu dapat body kayak gini tuh keren sih menurut gue, kayak ramping, kecil, terus warnanya juga terang banget, orange putih. Gua sebenarnya ada dua warna ya, hitam orange sama putih orange. Dan yang kalian harus tahu, jok belakangnya itu kan kayak nyatu sama body, jadi kayak benar-benar plastik gitu kan. Beberapa orang yang kayak iseng-iseng nanya, dia selalu nanya gini, banyak orang ya, ini single seater ya? Sebenarnya enggak. Bangku belakangnya itu ada, dan menurut gue lebih empuk daripada Ninja. Gue pernah nyobain sendiri juga, dan menurut gue cukup nyaman sih. Jadi untuk masalah bangku banyak yang ketipu emang. Banyak orang mikir kalau ini single seater padahal bukan. Dan menurut gue itu keren. KTM keren banget ngedesainnya. Benar-benar nggak kelihatan kalau ini tuh motor biasa. Kesannya tuh benar-benar racing yang single seater doang. Ya mungkin itu aja sih. Kalau misalnya ditanya lagi apa kelebihan yang lain, sebenarnya ada tapi nggak terlalu menonjol, kayak bensinnya yang lumayan irit. Nggak semua orang akan bilang motor ini irit karena bensinnya mahal. Dia itu minimal oktannya, bukan minimal sih. Kalau gue baca di Semisena itu website untuk spesifikasi motor, dia bilang motor ini itu minimalnya oktannya 95, dan itu menurut gue gede banget. Dan itu berarti kalian pakainya V-Power atau Pertamax Plus, tapi Pertamax Plus sudah nggak ada, jadi Pertamax Turbo kayaknya. Dan gue emang pakai itu, dan menurut gue itu lumayan mahal untuk sekedar motor yang harganya 37 juta, karena biasanya juga Ninja gue isi itu Pertamax biasa, bukan pakai Pertamax Plus atau apapun, dan itu gue rasa cukup sih kalau Ninja. Jadi motor ini irit dengan catatan bensinnya juga mahal. Ya mungkin sekian aja video kali ini. Sorry gue nggak buat panjang-panjang karena emang cuman buat 5 alasan doang. Dan untuk video keduanya itu untuk 5 alasan juga, tapi untuk tidak membeli motor ini. Gue akan nyebutin beberapa kelemahannya. Ya udah, sekian dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada yang mau nanya tentang komputer bisa komen di bawah, dan sampai jumpa lagi.